kita itu mengenal rahasia kalimat la ilaha illallah itu, mungkin nggak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat nggak? Kita sakit nih, demam, makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan? Lagi demam, mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci, ahlul bid'ah, jahil. Syukur-syukur nggak finnar kan, masuk neraka. Ya, zindiq. Waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, beliau ini di kota Bukhara. Kami berziarah. Di saat ziarah itu kami membaca satu kisah beliau, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya, antum pernah ziarah ya? Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub? Belum pernah ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir nggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi? Sama muridnya ketemu? Muridnya Fatih Hijazi, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ, Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basdua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya, namanya Amir Kulal. Amir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu-gitu aja palingnya. Kalau Amir Kulal enggak, la ilaha illallah, la ilaha, kayak merong perang Pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimat la ilallah dalam dirinya, itu enggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Bukhari, dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Gitu ayatnya Bu ya. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam kalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam kalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu, dengan penuh kerendahan hati dan khafi. Tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya Ustaz? Oh, enggak sunnah itu gitu ya. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahauddin masih muda kepada gurunya, oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal ada murid kurang ajar, namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah nggak? Malah senyum. Ah, kalian nggak tahu siapa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi di sidang, tapi bukan di sidang Pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan nanti yang melanjutkan aku dia. Dan betul lah, sanad zikir qalbu, zikir khafi
zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk. Itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simabuh ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango, bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di jauh Syekh Muhammad Jamil Jauh, kemudian Syekh Zakaria Labai Sati, masih banyak ya. Di sekitar Lintau nya kalau kita cek dulu banyak surah-surah suluk. Itu dibawa dari sana tuh dulu ya. Berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Kubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu kalau zikir bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan, itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka, kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, kolbulah yang menyebut tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap semoga ke depan tambah pede dalam berzikir, nggak usah mikir lagi. Ya. Maqam ketiga, orang yang baca la ilaha illallah, maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis, tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain. Mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaknai la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi. Inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir, orang Lintau, beliau orang Piladang ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam, hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu nggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat, saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali, baru akan dibuka oleh tuan guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat, bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar thariqat ini, thariqat itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi Rabbil, pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan rajin sekali